Baik, selamat menyaksikan video saya, Bapak Ibu guru semua. Nah, setelah Bapak Ibu guru mendownload Filmora dari drive yang sudah saya share, sekarang kita akan belajar gimana nginstallnya, gitu ya. Yang pertama, sebelum menginstall, pastikan Bapak Ibu semua, mematikan koneksi WiFi, ya, mematikan koneksi jaringan. Jadi semua jaringan dimatikan. Misalnya kayak gini, ini simbol jaringan. Ini dimatikan saja ya, Bu. Nah, ini dimatikan. Caranya disconnect di sini. Kebetulan saya terhubung dengan STE Telkom. Ini disconnect. Kalau misalkan terhubung dengan hotspot, ya hotspotnya handphone Bapak Ibu dimatikan, di disconnect ya. Oke ya. Juga nanti pada saat memakai Filmora, koneksi internet juga kalau bisa dimatikan. Jadi setelah selesai pakai, baru dihidupkan kembali. Karena apa? Karena Filmora ini adalah software berbayar. Jadi, kita kan makainya gratis. Karena dia software berbayar, jadi nanti updatingnya ngikut terus gitu. Jadi agar dia nggak update, agar dia tidak mengupdate lagi, maka ada koneksi internet sebaiknya dimatikan. Baik, gimana cara menginstalasi Filmora? Cara menginstalasi Filmora adalah yang kita klik dua kali yang ini. Yang di sini ya. Jadi yang Wondershare Filmora 87.14exe. Ini kita klik dua kali. Ini kita klik dua kali. Setelah klik dua kali nanti muncul notification ya. Notification. Nanti ikutin aja. Next gitu. Jadi menginstallnya gampang sekali ya. Bentar ya. Ya, dia udah muncul. Nah ini. Jadi nanti kalau udah begini setup yes. Setup yes. Lalu pilih English, lalu oke. English. Lalu oke. Nah, kebetulan saya sudah punya Filmora, jadi dia bilang the setup has detect another version is already your computer. To install current version it has to be removed first katanya. Jadi karena saya ada Filmora akan muncul ini. Tapi di laptop ibu nanti kalau belum ada Filmora, di laptop bapak ibu nanti kan nggak ada Filmora, dia nggak muncul ini. Jadi nanti kalau ada muncul uh, notifikasi notifikasi, klik aja ya yes gitu ya. Jadi mudah sekali, klik aja yes nanti untuk instalasi. Oke, kita lanjut. Nah kalau sudah di install, maka akan muncul di start di sini. Muncul di start. Nama foldernya di start nanti Wondershare ya. Nah ini Wondershare ini. Jadi di Wondershare nanti nama foldernya muncul, ini foldernya muncullah Wondershare Filmora. Jadi diklik dua kali nanti, ini diklik. Setelah diklik nanti munculnya Filmora seperti ini. Nah kebetulan saya kan sudah ada project-project yang lama ya. Jadi ada muncul banyak sekali di sini video-video gitu ya. Nah untuk bapak ibu nanti kebetulan tuh karena pertama kali video semua ini hilang, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Jadi kita pengenalan Filmora dulu satu-satu ya. Kita pengenalan Filmora satu-satu. Baik. Nanti setelah misalkan bapak ibu pakai Filmora kan ini kosong. Jadi gimana caranya untuk mengedit video? Yang pertama siapkan dulu video atau picture atau animasi apapun ya, disiapkan. Misalnya siapkan video, siapkan picture-nya, atau gimana lah. Atau ibu mau bikin project apa, ibu mau bikin apa gitu. Satu hal lagi, dalam merekam ini saya juga pakai Filmora. Ya, saya juga pakai Filmora. Oke, berikutnya di Filmora ada file, edit, export, help, juga ada di sini. Di ini saya bilang album ya, album. Ada juga import, ada record. Jadi fungsi import ini adalah untuk memasukkan video atau picture ke dalam Filmora untuk nantinya kita edit ya. Jadi importnya bisa berupa file,
bisa dalam bentuk folder, bisa juga dalam bentuk kamera. Kamera yang dari mana? Kamera dari laptop Bapak Ibu semua. Itu ya. Nah, untuk record juga bisa. Jadi kita mau rekam kayak saya ini kan, saya rekam ini. Saya rekam sekarang itu rekamnya itu recordnya dari Filmora, saya ambil dari ini. Record from webcam. Kalau record from webcam artinya saya merekam dari kamera di laptop saya. Kalau record PC screen artinya saya merekam dari merekam tampilan PC saya. Ya, tampilan PC saya. Kalau saya record dari a voice cover artinya saya hanya merekam suara saja. Gitu ya. Jadi tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu gimana. Oke, lanjutlah kita bikin. Misal saya ingin membuat sebuah animasi ya, bukan animasi lah, video pendek ya, video pendek. Baik, video pendek. Yang pertama sekali saya harus import apa yang ingin saya edit, apakah bentuk video atau picture. Jadi saya edit dari import aja, import. Lalu saya bilang import media file. Nah, import media file itu kebetulan saya mau mengedit picture, misalnya picture saya edit di sini, misalnya picture saya ini mau saya edit ya. Misalnya ini picture ini mau saya edit. Oke. Pertama-tama sebelum bisa kita edit, dia masuk dulu ke sini. Nah, agar dia bisa kita edit, kita harus masukkan dia ke timeline. Jadi di sini ini yang disebut dengan timeline. Ini ya, timeline ini. Ini timeline. Ini disebut dengan tools. Jadi ini tools-toolsnya atau elemen-elemen juga sering orang bilang. Ini juga ada tools di sini ya. Ada tools. Terus ini adalah preview-nya. Jadi sebelum kita ekspor dia dikasih preview-nya dulu. Kalau dia udah di sini belum bisa kita edit. Untuk bisa kita edit, kita klik icon plus di tengah-tengah dari video atau picture yang mau kita edit. Contoh saya kasih video ini, saya kasih picture ini. Nah, otomatis dia akan berada di timeline ini. Ya. Nah, perhatikan di timeline ini waktunya ini. Ada 0000 ini waktu. 000100 itu waktu. Jadi waktunya itu adalah per second. Ingat Bu ya, per second ya. Waktunya itu per second. Jadi dia hitung per second. Tapi per secondnya itu dari kanan ya. Dari kanan bukan dari kiri. Nah, kalau sudah begini, kalau saya ingin hasil previewnya, perhatikan ini. Kalau saya ingin tahu hasil previewnya, klik tanda play di sini atau tekan di keyboard space. Saya klik. Nah, ya dia tidak jalan apa-apa karena satu picture doang kan. Satu picture doang. Berikutnya, kalau saya ingin menggabungkan dua picture, jadi saya ingin kasih dua picture, saya bilang import di sini. Import. Saya import ini, misalnya saya kasih lagi picture-nya ini. Saya import. Nah, kan dia masih di sini. Kita akan menambahkan timeline. Jadi, timeline ini perhatikan di garis ini Bapak Ibu. Di sini. Menentukan di mana akan kita letakkan picture berikutnya. Kalau saya ingin letakkan picture berikutnya di sini, saya akan bikin rulernya ini, ini ruler namanya, rulernya ini, penggaris ini saya bikin di sini. Lalu saya klik add. Artinya apa? Saya bikin video ini setelah video sebelumnya. Kalau saya ingin delete, saya nggak suka, misalnya, aduh, salah nih, delete. Boleh klik kanan, delete boleh, ya. Boleh langsung klik gambarnya, picture-nya, lalu klik tanda recycle di sini. Saya recycle. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat picture-nya itu ada di sini, sebelumnya berarti ya rulernya saya bikin ketarik. Saya tarik ke belakang, saya add. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya nggak suka misalkan boleh. Misalkan saya mau bikin picture-nya di sini.
Bisa nggak picture sini? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Ya dia belum selesai diedit yang di sini, itu ya. Jadi saya edit, terus saya misalkan klik. Oke, saya mulai preview dulu, kira-kira gambarnya gimana. Saya klik ini. Perhatikan jalannya ini sama, perhatikan ini dengan ini. Iya, sampai sini paham ya? Oke. Jadi kalau misalkan di sini, Bapak Ibu perhatikan sini ada sambungan kan? Sambungan ini ketika berganti itu sedikit kasar. Ganti. Iya. Nah, dia langsung ya kasar ya. Nanti kita kasih tahu gimana caranya agar dia nggak kasar lagi. Oke ya. Baik. Berikutnya, kalau saya ingin durasi picture ini lebih pendek dibanding durasi ini. Berarti cara gampang. Klik di sini. Ingat ya, saya ingin durasi di sini lebih pendek daripada durasi di sini. Saya klik di sini, saya mundur aja nih. Perhatikan nanti durasinya agak lebih pendek ya. Lebih pendek dari yang tadi ya. Gitu. Kalau mau ingin panjang boleh. Jadi nanti dia lama sekali. Ya terus dia akan lama terus. Lama munculnya nih. Dia akan show terus. Kenapa? Karena durasi yang kita kasih lebih panjang. Panjang sekali ya. Oke, begitu ya. Oke. Baik. Gimana masukkan video? Ya sama saja. Misalkan saya ingin memasukkan sebuah video yang sudah saya rekam dengan handphone saya, yang sudah saya rekam dengan kamera saya, sama import aja. Import lalu media files. Lalu saya pilih videonya. Saya pilih videonya. Misalnya videonya itu adalah video ini. Videonya saya pilih yang sabar ya Bapak Ibu. File. Mana file saya ini? File FFA ini. Saya pilih file lalu saya pilih misalkan video. Saya pilih misalkan ini. Misalkan satu video dari yang saya punya saya masukkan, open. Nah, kembali lagi bahwasanya video saya itu belum masuk langsung ke timeline. Jadi dia belum bisa diedit. Agar bisa mengeditnya, saya klik di sini. Lalu dia muncul ini. Nah, perhatikan nanti kalau saya klik lagi. Nah, ini dia muncul. Video ini tentu saja bisa kita modifikasi. Misalnya kita mau membagi video ini menjadi dua, boleh. Terserah mau belahnya di mana. Pertama, saya mau belah misalkan di detik yang ini, di detik ke-20. Ya. Saya mau belah dua video saya. Tentu saya tentukan di mana ingin saya belah, saya dibelah di sini, saya tentukan di sini. Lalu saya belah pakai cut. Nah, dua video saya ini sekarang saya udah punya dua video. Yang satu ini, yang kedua ini. Kalau sudah punya dua video, bebas. Misalkan saya mau buang, boleh. Jadi nanti mulanya nggak dari situ lagi. Nah, beda ya. Misalkan ini video ini mau saya taruh di depan pun boleh. Jadi dua video tadi saya belah, yang satu di belakang, satu di depan. Jadi saya bikin. I'm Peter. Ya. And today I'm going to show. Jadi di ini dia. Oke ya Bapak Ibu. Oke. Misalkan saja. Jadi nanti terserah Bapak Ibu mau gimana. Lalu kalau saya bikin ini apa sih artinya? Jadi power tool. Jadi power toolnya boleh Bapak Ibu mozaik, tekan shift ya. Nanti Bapak Ibu sendiri yang apa? Tambahkan ini. Boleh-boleh misalkan tambahkan inilah. Ya. Saya ingin tambahkan di sini apply to crop. Saya pilih yang ini. Oke.
Jadi kalau any other plugin to make your images. Ibu nanti Bapak Ibu semua berimajinasi lah dengan ini. Boleh pakai pewarnaan juga boleh. Nah, diwarnakan di temperaturnya gimana. Lihat warnanya. Nah, kalau nggak suka warna itu saya bisa bikin. Kalau misalkan nggak suka ini ya mau bikin 3 dimensi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ada baiknya memang kalau bisa dipraktekkan suatu. Karena kalau nggak dipraktekkan nggak bisa ya. Kalau nggak dipraktekkan sama sekali ya cuma dengar teori nggak bisa. Oke. Nah ada juga dia di crop, sistem crop zoom. Jadi pada saat ini saya ingin crop misalnya memperbesar, jadi yang kalau begini kan sering menu item. Oke, kalau saya klik di sini misalnya contoh, nah dia langsung muncul ya. To make your images from articles to pop up. Okay, so tapi ada baiknya sebelum buat itu ya Ibu cut dulu. Misalkan saya mau zoom di sini, saya cut dulu sampai sini. Nah, saya cut di sini. Contoh ya, saya cut di sini, lalu ini saya zoom. Saya zoom di sini. Misalkan saya ingin memperlihatkan ini. Saya play. Nah, dia muncul, nanti dia setelah ini dia kembali ke awal. Jadi bereksperimenlah dengan ini. Berikutnya adalah elemen-elemen kita akan tambahkan. Jadi elemen-elemen ini sangat penting buat video kita menarik gitu. Kalau kita ingin tambahkan musik, tambahkan dari sini. Musik yang sudah dikasih oleh Filmora itu sedikit ya. Kebetulan saya udah download semua satu-satu ya. Musik yang diberikan Filmora itu sedikit. Jadi mungkin ada 3 tempat musik saja. Tapi karena sudah saya download semuanya, Bapak Ibu bisa pakai semua musik yang disediakan video Filmora. Untuk menyediakan musik, begitu juga dengan teks. Teksnya nanti di sini Bapak Ibu, semuanya itu sedikit. Jadi dia perlu katanya register dulu ya, agar bisa mendapatkan ini banyak. Yang pertama yang dilakukan adalah register Filmoranya. Yang kedua adalah menginstal efeknya. Oke, kita akan cerita gimana caranya register ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah download Filmoranya yang sudah saya kasih dari Drive, kita akan melakukan register. Register itu caranya gimana? Bukalah notepad dari sini, ada notepad kan? Nah, saya udah kasih semua teks keygennya. Nah, ini teksnya ya. Ini keygennya. Sekali lagi saya bilang, untuk memakai Filmora ada baiknya Bapak Ibu menonaktifkan internet ya. Jadi caranya ini ada beberapa lisensi 1 2 3 4 5 ya, ada 5 lisensi yang saya kasih. Pertama kita register dulu Filmora kita. Caranya klik help, lalu offline activation. Nah, offline activation. Setelah offline activation, katanya masukkan lisensi email, masukkan register code. Saya harap Bapak Ibu tidak mengubah apapun yang ada di sini. Jadi caranya memasukkan lisensi emailnya dari sini, saya ambil satu, misal klik kanan, copy, masukkan di sini nanti. Kebetulan saya sudah register ya, copy, pastekan di sini. Terus berikutnya juga yang ini untuk register code, copy, pastekan di sini, ya, pastekan di situ. Baru nanti ada muncul di sini button, sebuah button yang namanya register. Bapak Ibu klik di sini nanti. Ya, ada nanti muncul button setelah Bapak Ibu masukkan lisensi email, register code, nanti muncul button yang namanya register. Jadi Bapak Ibu boleh klik saja. Oke ya. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu lakukan, maka secara otomatis Filmora kita sudah terregister. Artinya, kalau sudah terregister gimana gitu? Kalau sudah terregister artinya
kita sudah tidak membayar lagi sama Filmora. Artinya kita udah pakai yang genuine. Itu ya. Kita udah pakai yang genuine. Oke, selesai masalah register. Sekarang masalah elemen-elemen yang mungkin tidak ada di Filmora yang baru pertama kali diinstal. Kayak gini nanti nggak ada ini. Bapak Ibu, ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Ininya juga yang banyak-banyak ini, yang cantik ini juga nggak ada ya. Yang cantik ini nggak ada juga. Ini juga. Ini juga nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Jadi agar ini ada, semua elemen-elemen ini ada, kita harus install. Nah, saya juga sudah sediakan semuanya elemennya. Yang pertama, installlah semua ini. Blockbuster, installlah ini semuanya. Semua diinstal. Termasuk juga yang ada di dalam sini. Diinstal aja. Kalau semua sudah Bapak install, ini kan isinya efek semua ini. Kalau semua sudah Bapak Ibu install, maka secara otomatis Filmora Bapak Ibu sudah memiliki semua efek standar yang dibutuhkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Semua efek standar yang dibutuhkan. Kalau misalkan efeknya Bapak Ibu nggak suka dengan efek itu, bisa di-download dari internet. Efek apa? Misalnya efek meledak, efek menghilang, efek apa gitu, efek tiba-tiba jadi besar, raksasa, semua ada di Filmora. Ya karena apa? Memang Filmora dikhususkan untuk para YouTuber ya. Para YouTuber. Jadi semua efek ada. Oke ya. Baik, saya kasih contoh misalkan membuat sebuah musik misalnya. Saya ingin memasukkan musik ya. Klik saja. Pertama saya ingin tempatkan musiknya ada di mana sih? Saya mau bikin musik itu di sini. Di sini. Saya masuk musik. Nah, ini musik yang sudah disediakan Filmora. Kalau ini musiknya, oke, ini musiknya saya tambahkan ya. Nah, ini musiknya coba Bapak Ibu dengar. Asik kan? Kalau misalkan Bapak Ibu mau memperkecil musiknya, klik kanan, ya, edit. Lalu dikecilin tuh, volumenya dikecilkan. Ya, segini. Dikecilkan. Oke, kita lihat. Biasanya kan kalau di YouTube itu, kalau orangnya bicara musiknya kecil gitu. Jadi ketika orang berbicara musiknya kita kecilkan. Cara mengecilkan seperti yang tadi. Gitu ya. Nah, ini juga kalau mau dikecilkan boleh. From GCA. Nah, ya. Oke ya. Nah, begitu juga suara kita juga bisa dikecilkan. Yang ini juga bisa dikecilkan, yaitu klik kanan, lalu edit soundnya. Di sini untuk tampilan, kalau mau kecilkan suaranya ini kan video, mengecilkan suaranya di audionya. Itu ya. Ini dikecilkan. Mau diperbesar kan boleh. Jadi terserah Bapak Ibu gimana. Nah, kalau Bapak Ibu nggak suka, saya nggak suka ya klik kanan saja, atau delete, atau boleh langsung klik di sini, lalu klik recycle. Saya nggak suka, saya pakai mau sound saya sendiri. Sound saya sendiri boleh, misalnya mau pakai musik sendiri ya. Ya klik sini, tinggal ekspor aja, import. Maaf ya, tinggal media, import. Import kayak tadi, misalnya kan saya suka musik yang ini. Musik, saya mau pakai musik sendiri lah ya. Misalkan mau pakai musik sendiri. Nah, dia masih di sini. Kita tarik ke timeline. Klik sini. Jadi mulai. I'm Peter. Kebetulan belum mulai ya, sabar ya. Oke ya Bapak Ibu, jadi sudah. Itu mau menampilkan musik. Terus teks, biasanya kan kita butuh subtitle.
Ya tinggal begini saja, klik di sini, pilih bentuk teksnya mau gimana. Karena kita tadi sudah nginstall semua yang ada di Filmora tadi, udah installin semua, maka bentuk teks yang dibutuhkan juga sangat banyak. Biasanya yang standar yang saya pakai atau yang apa namanya YouTuber pakai itu yang ini. Biasanya ya, banyak sekali YouTuber pakai yang mana ya? Yang ini yang nih. Bentar ya. Aduh. Nah, yang ini. Biasanya banyak YouTuber pakai. Di opening kan, mau di mana? Mau di depan, boleh. Mau di sini, boleh. Terserah mau di mana yang Bapak Ibu pakai. Oke. Terus gimana caranya menampilkan tulisannya? Try dulu ya, try dulu. Kira-kira gini. Ah, ya. Ngubah teksnya gimana? Ya, gampang, klik kanan, edit. Klik 2 kali. Ini nggak bisa edit ya? Oh iya, klik kanan, edit. Ya udah. Saya yang ini mau ganti your text here. Saya ganti. Misalkan selamat datang. Saya mau bikin tulisannya bold, boleh. Saya mau bikin dia rata tengah, rata kiri, rata sini, terserah. Mau ganti besar tulisannya juga boleh. Oh, tinggal di ini pun bisa diatur. Terus kalau mau belakangnya gimana? Ya klik di belakangnya ini. Di belakangnya di sini. Nah, saya ganti dia teksnya. Selamat datang para siswa. Klik sini. Tercinta. Ya, karena ada kebesaran saya kecilkan jadi 75. Nah, ini oke. Enter, oke. Enter, kita try. Ya. Keren ya. Baik. Berikutnya itu teks ya. Translation artinya adalah kan di sini ada 2 video. Satu video teks, satu video biasa, ada juga picture. Gitu ya. Ada juga picture lain. Nah, kadang-kadang kan ini saya bilang tadi kasar. Jadi dari satu ke picture 1 ke picture 2 kasar. Atau mungkin dari video ini, dari video opening ini ke video selanjutnya kasar, langsung berubah gitu. Kita nggak mau ya, kita mau dalam bentuknya itu apa namanya, lebih sedikit, ada sedikit warna lah, ada sedikit efek di dalamnya. Pakai transition. Transitionnya gampang, Bapak Ibu boleh pilih. Misalkan transition itu di sini, saya bikin ini. Gampang, ada banyak sekali ya. Klik kanan saja transition. Nah, ini yang muncul, ini dia transitionnya. Bapak Ibu lihat. Nah, itu dia gelap tadi transitionnya. Terus saya bikin transition di sini lagi. Saya bikin transition seperti ini. Oh, di sini aja. Nah, jadi coba lihat. Nah, terus kalau misalkan ada transition di sini, saya pilih transition yang berbeda lagi, yang misalkan yang ini ya, yang mana ya? Misalkan yang ini. Oh, di sini ya, ini saya geser bisa. Nah, kita try bisa dari sini. Jadi perpindahan antar video dia punya transisi. Jadi nggak kelihatan kasar. Nah, ini kan kasar kan? Langsung ini pun kasar. Biasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan musiknya mau di-cut juga boleh. Jadi saya mau cut-nya dari sini misalkan. Saya mau cut. Ini musik aja ya, musik saya cut. Klik sini sampai mana mau saya cut. Saya cut, lalu ini saya buang. Lalu ini saya geser. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video-video di BIM kan itu yang dibikin Mr. Hengki kebanyakan pakai Filmora ya.
pakai ini. Jadi dia lebih suka pakai ini karena lebih gampang dan lebih elemennya lebih banyak. Kalau untuk filter, ya ini efek juga efek ya. Jadi saya kasih filter misalkan di sini. Filternya ini goyang ya. Saya bikin filter goyang. Oke. Kita try dari sini. Ya. Transition. This is transition. Video biasa. Music juga terdengar. Ini transisinya, efeknya. Goyang. Dikasih juga misalkan di sini filter, misalkan filternya ini agak sedikit kabur. Ini filternya juga bisa diedit ya Bapak Ibu. Jadi diedit. Kita mau mode-nya gimana? Mau block size atau apa? Kalau saya perbesar itu lihat, perhatikan bedanya. Ini mode-nya juga saya perbesar ya. Coba kita try. Mau diedit boleh, tapi kalau nggak diedit juga nggak apa-apa. Nah, ini transition. Iya. Jelek ya. Saya klik kanan aja deh, klik Ctrl Z. Ya, yang ini saya pilih lagi. Kayaknya tadi nggak nampak efeknya. Oke, saya klik sih. Iya. Iya, perhatikan tuh. Oke ya. Boleh juga kita pindahkan. Oh, di sini boleh. Iya, gitu ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Udah banyak. Kalau Bapak Ibu sudah nginstall ini semua, ini dan juga yang di sini, otomatis semua efek yang ada pada Filmora saya sudah Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu. Untuk overlay gimana? Overlay ya. Overlays. Nah, ini tambahnya biasanya yang lebay-lebay gitu deh. Biasanya kalau anak-anak siswa suka pakai ini siswa. Overlay misalkan ada tanda-tanda ya. Yang gini ya overlay. Saya mau bikin overlay di sini. Wow, wonderful no. New active. Ya, ini dia yang terjadi kalau saya tidak mematikan internet saya. Ya, ini yang terjadi. Jadi saya klik dulu deh. Ini saya disconnect ya. Saya disconnect dulu deh. Itu yang terjadi kalau lama-lama bisa terjadi gitu kalau saya tidak matikan internet saya. Iya, oke. You like don't have permission to currently, ini juga. Kalau terjadi seperti itu Bapak Ibu, saya harus apa ulang? Register ulang. Kalau terjadi seperti itu harus register ulang. Offline activation. Sudah ada ya? You like don't have permission to use the effect currently. Wah, sepertinya dia nggak mau ya. Coba ini. Ini ya, saya kasih. Beda ya, ada bedanya nanti. Efeknya sedikit gerak ya. Baik, elemen yang begini-begini. Split screen itu untuk split screen dulu ya. Split screen saya tambahkanlah split screen misalkan yang ini ya. Nah, ini maksudnya di sini apa mau dibikin, di sini apa mau dibikin, di sini apa mau dibikin. Yang pertama saya bikin dulu sini, yaitu yang ini dropnya kemarin. Saya mau bikin yang ini di sini. Yang di video kedua saya mau bikin yang di sini. Di video ketiga saya bikin ini. Oke, saya oke kan. Berarti nanti split screen yang terjadi. Kebetulan di video tadi yang di satu tadi itu videonya udah saya delete ya. Jadi udah saya delete dari komputer jadi nggak nampak. Oke, kalau sudah selesai tinggal diekspor. Diekspor yang pertama Anda pilih apa? Pilihlah MP4 lalu kasih judul.
Misalnya kasih judulnya itu, saya bikin judulnya adalah Filmora pertama. Filmora pertama saya. Filmora First, saya bikin judulnya Filmora First. Sudah. Lalu setting mau besarnya kayak mana. Biasanya sih saya yang standarnya pakai yang resolusinya rendah aja, yaitu 170, atau yang ini. Karena kalau yang ini nanti besar kali. Saya klik oke. Lalu saya klik oke gini. Lalu saya klik export. Saya klik export. Jadi dia step converting ya. Nah, jadi nanti di converting, dari convert. Oke. Berapa ini? Oh, 101 mega ya. Nanti di convert nanti kalau udah jadi, saya cancel aja ya Bapak Ibu ya. Biar cepet. Kalau udah jadi dia nanti ada di dokumen. Nanti kalau udah videonya habis di convert, dia udah jadi, dia ada di dokumen, yaitu baru di Wondershare Filmora di output di sini. Atau kalau Bapak Ibu mau simpelnya di export, tentukan dia di mana mau dijatuhkan. Mau diletakkan. Saya bikin biasanya biar cepat di desktop. Jadi nanti saya klik OK di desktop. Lalu saya kasih judul, saya export. Maka, ini saya cancel ya. Maka secara otomatis nanti video saya sudah ada di desktop saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup. Bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Kalau mau ada tutorial lain bisa dilihat di YouTube. Karena banyak orang yang lebih jauh pintar memakai Filmora dibandingkan saya. Anda boleh lihat di YouTube ya. Kalau misalkan nggak ngerti juga di YouTube, boleh tanya saya langsung. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bye-bye.